Saya ingin melanjutkan Pak. Kalau gitu apa yang terjadi dengan DPR Pak Mahfud? Karena kan sebenarnya apa yang mereka lakukan ini kan tidak pernah terjadi dalam sejarah negara hukum Indonesia Pak. Ini kali pertama terjadi di mana putusan MK dilawan dengan revisi undang-undang. Dan hanya dalam waktu 1 hari, dalam waktu 7 jam. Apakah mereka melakukan itu dengan kesadaran dan akal sehat atau dibutakan oleh ambisi besar untuk merebutkan kue kekuasaan? Iya, menurut saya ya, dibutakan oleh ambisi besar untuk bagi kekuasaan di antara kelompoknya sendiri. Apakah itu boleh? Boleh juga. Itu bukan malah inse, itu malah prohibita. Itu malah prohibita kalau iya, begitu? Artinya tidak melanggar aturan Tidak begitu. aturan. Karena kita merdeka, silakan Anda rebut kekuasaan ini, Anda berjoin, Anda tapi dengan cara-cara? apa. Nah, yang malah insenya itu caranya tidak sopan. Caranya tidak bisa diterima oleh akal sehat dan moral. Karena didahului peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ada orang ingin mengajukan orang, umurnya belum sampai, ada orang ingin mengalahkan calon gubernur yang lain dengan cara begini. Didahului oleh ini tiba-tiba diputus oleh MK agar kembali ke jalan konstitusi, lalu putusan MK yang menurut konstitusi bersifat final. Final itu artinya tidak bisa dilawan dengan cara hukum apapun dan langsung berlaku, tiba-tiba dipotong dengan pembahasan rancangan undang-undang secara tiba-tiba yang dulu sudah sebenarnya masuk kotak. Baru muncul lagi sesudah ada putusan Pak, MK. saya meluruskan tentang final tadi itu. Itu rupanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 ya Pak ya? Iya, pasal 24C ayat 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili itu yang putusannya bersifat, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Undang-Undang Dasar 45 pasal 24C. Pasal 24C ayat 1. Itulah yang mungkin menyebabkan bahwa ini bukan semata-mata pelanggaran hukum, tetapi ini pembangkangan konstitusi karena itu Pak. Iya, pembangkangan konstitusi gitu. Jadi ranahnya MK itu menjaga konstitusi sehingga putusan-putusannya itu setingkat undang-undang, bukan setingkat PKPU. Setingkat PKPU. Saya ingin menjelaskan juga kepada publik ya bahwa putusan MK itu bukan menganulir putusan Mahkamah Agung, tidak dianulir oleh MK. MK tidak menganulir itu, tetapi bahwa undang-undang yang berlaku adalah ini, semua yang tidak sesuai dengan putusan MK itu artinya batal dengan sendirinya, tidak boleh berlaku dengan sendirinya. Apakah itu vonis Mahkamah Agung, apa itu keputusan artinya presiden. dalam konteks itu maka tidak tepat untuk mengatakan mana sih yang lebih tinggi kalau begitu, apa keputusan MK atau MA gitu ya kan? Tidak ada, sama-sama tinggi. Sama-sama tinggi. Cuma batas wewenangnya beda. Beda. Kalau MK itu menentukan isi undang-undang yang berlaku yang mana sesuai konstitusi, kalau Mahkamah Agung itu menentukan yang di bawah konstitusi itu terhadap undang-undang. Nah, ternyata undang-undang yang oleh Mahkamah Agung diuji ini, ya, KPU yang diuji Mahkamah Agung ini, ternyata kata MK ini yang benar. Oleh sebab itu tidak perlu menyebut bahwa putusan Mahkamah Agung itu dibatalkan MK. Tidak ada, sama-sama berlaku tapi dengan sendirinya. Kalau MK menyatakan ini tafsir konstitusi yang benar, maka putusan apapun, apa putusan presiden, Mahkamah Agung, keputusan DPR yang tidak dalam bentuk undang, itu batal sendirinya kalau bertentangan dengan undang-undang yang kata MK ini yang benar. Kan gitu aja. Kalau dikatakan itu seperti itu dan itu melanggar pasal apa tadi, kewenangan MK, ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 24C ayat 1 itu artinya berarti apa konsekuensinya bagi DPR Pak, kalau itu memang terbukti dia melanggar itu? Ya seharusnya tidak boleh, karena kalau itu dia langgar akan menimbulkan kekisruhan hukum seperti yang terjadi sekarang. Itu dampaknya ya? Iya, dampaknya gitu. Kita kan tidak boleh juga memecat DPR kan.